Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami hormati segenap jemaah Majlis Taklim dimanapun berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, sekaligus kita tazkirah mempelajari tentang ilmu-ilmu agama di dalam kajian Islam. Kebetulan sekarang kita akan mengkaji tentang fikih pemula, Mabadi'ul Fikih, yang dikarang oleh Umar Abdul Jabbar. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat faidah dari karangan beliau. Al-Fatiha hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa udratihi wa usuli wa li mu'allif al-kitab li jami' syamshina. Shallallahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin telah kita di pelajaran sebelumnya telah mengenal apa itu Islam, telah mengenal apa itu syahadat asyhadu an la ilaha illallah, juga telah mengenal tentang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hari ini kita akan mengenal tentang rukun Islam yang selanjutnya. Kita mengetahui bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua adalah iqamus shalah. Hari ini kita akan mempelajari tentang iqamus shalah. Ma makna iqamis salati? Soal, ma makna iqamis shalah? Apa makna, apa maksud daripada iqamus shalah? Mendirikan salat. Apa yang dimaksud dengan mendirikan salat? Maknahu fi'lus salawatil khamsi. Maksud daripada makna daripada iqamis shalah, makna daripada iqamus shalah, melaksanakan salat adalah mengerjakan salat yang 5 waktu. Kita memulai dengan takbir, menutup dengan salam. Di solat-solat yang 5 waktu itu disebut dengan iqamus shalah. Mas-salawatul khams. Apa saja solat yang 5 waktu itu? Hiyas subh wad dhuhr wal asr wal maghrib wal isa'u. Solat yang 5 waktu itu adalah subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Itu adalah salat yang diwajibkan untuk kita kerjakan. Salat ini beda dengan agama-agama yang beda dengan perintah-perintah ibadah-ibadah yang lain. Seperti saya katakan di depan, bahwa di dalam adzan saja, ketika muadzin memanggil kita untuk melaksanakan solat, ada kalimat hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mari kita laksanakan solat, mari kita laksanakan solat. Baru setelah kita melaksanakan solat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Ayo, mari kita menuju kepada keberuntungan, menuju kepada kesuksesan, menuju kepada kemenangan. Artinya apa? Hayya 'alas shalah itu duluan daripada hayya 'alal falah. Salat dulu baru orang itu sukses. Salat dulu baru orang itu menang. La tab'as 'anis sya'ada wa anta lam tusalli. Jangan pernah engkau membahas tentang kebahagiaan
tapi engkau tidak pernah melaksanakan sholat. Karena sholat ini adalah munajat tertinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sholat yang seperti saya katakan tidak seperti ibadah yang lain. Ketika puasa turun ayatnya, ketika zakat turun ayatnya, tapi ketika tentang bab sholat, Allah panggil, Allah jemput ia melalui Jibril dan Buraknya. Allah angkat Isra dan Mi'rajnya. Ketika dia sudah Mi'raj, baru dia Rasulullah SAW menerima sholat 5 waktu yang kita kerjakan itu. Tidak hanya lantas turun perintah sholat, tapi Allah panggil Nabi Muhammad SAW menghadap pencipta alam ini dan menerima 5 sholat, yaitu subuh, duhur, asar, maghrib dan isya. Ma niyatu sholati subhi? Apa niatnya sholat subuh? Sebenarnya kalau kita belajar di dalam kitab Fathul Qarib, saya sisipkan sedikit, walaupun ini adalah kitab pemula, namun tidak ada salahnya kita mengaitkan dengan kitab yang ada di atasnya. Niat itu harus kita ucapkan ketika kita takbiratul ihram. Allah, ketika Allah munculkan dalam hati kita niat. Bukan niat itu yang dianggap di dalam syariat, bukan ketika kita mau melaksanakan sholat. Contoh, usalli fardul asri, usalli fardul duhri, itu sunnah. Dan ketika itu dikatakan usolli fardhu subhi, tapi ketika takbiratul ihram itu tidak membaca niat, tidak munculkan dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Maka ketika Allahu Akbar hadirkan niat, kalau fardhu itu setidaknya ada 3 perkara yang tercapai di dalamnya. Niat pekerjaannya apa? Pekerjaannya usolli. Niat tujuan sholatnya fardhu. Nama sholatnya apa? Nama sholatnya duhur, asar, maghrib, subuh. Panjenengan enggak bilang rakaataini, panjenengan tidak bilang arba'ah, tidak bilang salasah, tidak masalah. Yang penting minimal 3. Usolli, fardon, dan nama sholatnya subhikah, maghribkah, isyakah, duhurkah, dipersilakan. Niat itu dibarengi dengan pekerjaan Allah. Ketika takbiratul ihram itu baru munculkan niat. Kalau tidak dimunculkan niat, tidak sah salat panjenengan. Ma niyatu sholati subhi? Apa niat salat subuh? Niyatu sholati subhi, yaitu niat salat subuh adalah hiya, niat salat subuh, usalli fardhus subhi rak'ataini. Saya niat salat fardhus subuh 2 rakaat. 2 rakaat. Kalau menjadi imam tambahkan imaman. Kalau menjadi makmum cukup makmuman. Kalau tidak jadi imam, tidak jadi makmum, cukup rak'ataini adaan atau rak'ataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sudah cukup. Jadi saya, kalau tidak perlu bahasa Arab, niat itu munculkan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, pakai Medan, Jepang, apa terserah. Yang penting di dalam hati panjenengan, saya niat sholat fardu subuh, sudah cukup. Jadi niat pekerjaannya sholat, niat harus dimunculkan di fardu. Pertama, pekerjaannya usolli, saya niat melaksanakan sholat. Kemudian farduhnya, jangan lupa juga nama yang akan dikerjakan sholatnya. Saya niat sholat fardu, terus maghrib atau isya. Setelah itu selesai. Enggak rakaataini, enggak salasa, enggak masalah. Allah munculkan saya niat sholat fardhu maghrib, Allahu Akbar. Karena memang ketika angkat tangan, niat itu harus dibarengi dan diakhiri ketika Allahu Akbar. Cukup sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.